Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Ari Rusdiana, calon guru penggerak angkatan ke-10, kelas 267 Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan mencoba melakukan praktik coaching dengan Alur Tirta. Saya sebagai coach akan dibantu oleh Ibu Ervin Wadatul yang akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ervin. Waalaikumsalam Bu Selvi. Ada apa nih Bu Ervin? Tumben sekali pengen ngobrol berdua. Iya nih Bu Selvi, saya lagi kepikiran sesuatu. Jadi saya pengen cerita sesuatu sama Bu Selvi. Oh begitu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Ervin sudah mau percaya dan mau cerita ke saya. Jadi apa nih yang membuat Bu Ervin sampai kepikiran dan kayaknya galau begitu? Jadi begini Bu, saya ini kan guru baru, terhitung masih junior lah. Kemudian saya juga sedang mengikuti program guru penggerak. Sebenarnya saya ingin sekali mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh dari program guru penggerak tersebut kepada teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini, sehingga mereka dapat menerapkan budaya belajar yang berpihak pada murid. Tapi saya merasa khawatir Bu, jika yang saya inginkan ini ditanggapi dengan saya ini menggurui mereka dan mereka merasa tidak nyaman dengan adanya itu. Oh begitu. Jadi Bu Ervin ingin sekali mengaplikasikan ilmu yang Bu Ervin dapat di program guru penggerak. Namun masih ragu, khawatir kalau apakah bisa diterima dengan baik atau tidak dengan teman-teman begitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Oke, jadi apa nih yang ingin Bu Ervin dapat di akhir sesi ngobrol kita kali ini? Apa ya Bu, saya ini ingin mencari cara bagaimana agar saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh tersebut dari program CGP untuk mengajak rekan-rekan itu membudayakan belajar yang berpihak pada murid, tetapi dengan tidak menyinggung perasaan mereka atau mereka itu tidak merasa saya guru Bu. Baik, saya bisa mengerti dan memahami kekhawatiran Bu Ervin. Sebenarnya apa sih yang paling mengkhawatirkan Bu Ervin tentang reaksi teman-teman sejawat itu terhadap hal baru atau inisiatif baru yang akan dibawa atau ditawarkan Bu Ervin? Yang paling saya khawatirkan ya itu tadi Bu, teman-teman saya merasa kalau saya itu menggurui mereka dan mereka merasa tidak nyaman dengan perubahan yang saya lakukan itu. Dan lagi saya juga khawatir jika apa yang saya lakukan itu akan mengakibatkan adanya jarak antara saya dengan mereka. Padahal di sisi lain, saya itu ingin sekali menjalin keakraban dengan teman-teman yang ada di sini dengan berbagi ilmu seperti itu tadi, Bu. Saya bisa sangat mengerti sih Bu Ervin. Bu Ervin sebagai guru baru pasti ingin cepat akrab, punya teman-teman yang banyak di sini begitu ya. Namun khawatir kalau misalnya membawa suatu perubahan baru, khawatir tidak bisa diterima dan menjadikan hubungan yang renggang begitu ya. Selama ini bagaimana Bu Ervin saat berinteraksi dengan rekan sejawat terutama guru-guru senior? Ketika berinteraksi dengan teman-teman sejawat atau dengan teman-teman yang sudah senior, saya itu berusaha bersikap ramah dan selalu menerima kritik maupun saran dan masukan dari mereka. Namun saya rasa masih ada batasan dalam hal memberikan pendapat atau ide-ide, terutama yang berkaitan tentang adanya perubahan dalam pembelajaran, begitu Bu. Jadi sudah terjalin komunikasi ya sebenarnya, tapi tetap ada batasan, belum bisa all out begitu ya Bu ya?
Iya Bu, betul. Apakah Bu Ervin sudah pernah mencoba ngobrol atau mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi tentang budaya belajar yang berpihak kepada murid? Kira-kira Saya rasa pernah sih Bu, pernah. reaksinya gimana hasilnya ngobrolnya? Saya pernah membicarakannya hal itu secara informal, tetapi responnya ya beragam, Bu. Ada yang rekan sejawat yang tertarik, ada yang memberikan respon positif dan setuju, tetapi juga ada rekan sejawat yang kurang antusias, Bu, atau mungkin memang mereka kurang setuju dengan yang saya lakukan itu. Begitu. Perasaannya Bu Ervin bagaimana ketika mendapat respon yang tidak sesuai harapan, yang tidak kurang antusias itu? Perasaan saya ketika teman saya merespon seperti itu saya sebenarnya sedikit putus asa, Bu. Saya itu merasa ragu-ragu untuk mencoba lagi. Saya ingin memastikan bahwa pendekatan yang saya lakukan itu benar dan tidak menyinggung untuk mereka. Saya sangat memahami perasaan Bu Ervin saat itu. Oke, saya ingin coba ingin tahu kalau mengenai budaya belajar nih, apa sih sebenarnya prioritas utama Bu Ervin dalam menumbuhkan budaya belajar yang berpihak kepada murid itu? Sebenarnya prioritas utama saya adalah memastikan bahwa semua murid saya merasa didukung dan terlihat dalam proses pembelajaran itu dia berperan aktif. Saya ingin menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif semua siswa. Ya, begitu maksud saya, Bu. Wah, itu prioritas yang sangat bagus, Bu. Luar biasa, Bu Ervin. Menurut Bu Ervin, bagaimana cara mendekati rekan sejawat secara kolaboratif tapi tidak menggurui? Kira-kira ada ide kah? Gimana ya, Bu? Mungkin saya bisa memulainya dengan berbagi pengalaman dan bercerita suksesnya dari program guru penggerak itu sendiri. Begitu kali ya, Bu. Saya juga bisa mengajak mereka untuk memberikan masukan, untuk berdiskusi tentang cara-cara yang bisa kita terapkan bersama sehingga menimbulkan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Wah, idenya bagus sekali, Bu. Kalau waktunya enaknya kapan ya untuk ngobrol kayak gitu? Biasanya saya bisa mengajak mereka untuk berbicara secara santai saat istirahat atau setelah jam sekolah selesai, Bu. Ketika hal itu biasanya itu bisa membangun hubungan personal, mungkin juga akan membantu dalam membicarakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran atau dengan menimbulkan ide-ide baru. Biasanya seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan Bu Ervin. Bu Ervin, ada nggak ya teman sejawat yang biasa diajak Bu Ervin diskusi, mungkin yang sedikit lebih dekat untuk mendapatkan masukan tentang pendekatan-pendekatan apa yang tepat begitu? Ya, ada sih Bu, ada beberapa guru yang merasa terbuka dengan saya terhadap ide-ide baru saya ataupun ide-ide baru teman-teman. Saya biasanya bisa meminta saran mereka tentang cara-cara baik untuk memulai diskusi dengan tim. Itu langkah yang sangat baik. Luar biasa. Jadi, kira-kira nih, apa nih berarti langkah pertama Bu Ervin yang ingin Bu Ervin ambil untuk mengatasi masalah-masalah Bu Ervin tadi? Sebentar ya Bu ya. Apa ya? Mungkin saya akan memulai dengan berbicara dengan kepala sekolah, dengan beberapa rekan yang terbuka tentang ide-ide saya dan meminta masukan kepada mereka. Kemudian saya akan mencoba mengadakan diskusi secara informal tentang belajar yang berpihak pada murid.
Dan nanti ketika diskusi itu, saya akan mengamati bagaimana respon dari teman-teman sejawat itu tadi terhadap diskusi dan yang kita lakukan, dan melihat apakah ada peningkatan partisipasi dan adanya kolaborasi. Saya juga bisa meminta feedback langsung dari teman-teman sejawat itu. Mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa, Bu Ervin. Wah, saya jadi ikut semangat. Saya sudah tidak sabar mengikuti langkah-langkah Bu Ervin selanjutnya. Jadi, kira-kira kapan nih Bu Ervin ingin mengambil langkah pertama itu? Kan kayaknya sudah terpampang jelas ya. Mungkin saya akan memulainya minggu ini, Bu, atau besok mungkin bisa. Saya akan berbicara dengan beberapa rekan sejawat saya yang saya anggap bisa diajak komunikasi secara terbuka. Luar biasa. Alhamdulillah, kayaknya sudah ada solusi ya Bu Ervin ya. Iya, Bu. Terima Gimana? kasih ya, Bu. Sama-sama. Gimana perasaan Bu Ervin setelah diskusi bareng masalah ini tadi kita ngobrol bersama ini? Ya, seperti yang Ibu lihat, saya lebih percaya diri dan memiliki ide-ide yang konkret yang seperti yang saya utarakan tadi untuk bisa dicoba, Bu. Saya juga merasa lebih siap untuk mendekati teman-teman sejawat saya dengan cara yang lebih kolaboratif lagi. Wah, saya senang sekali mendengarnya, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita tentukan waktu untuk sesi coaching berikutnya untuk meninjau kemajuan dan menyesuaikan rencana aksi jika diperlukan? Bagaimana kalau 2 minggu lagi, Bu? Gimana? Siap. Saya akan meluangkan waktu untuk Bu Ervin. Kita ngobrol lagi seperti itu ya, Bu Ervin ya. Saya bangga sekali sama Bu Ervin dengan kemajuan yang Bu Ervin buat, dengan solusi-solusi yang Bu Ervin ternyata bisa dapatkan. Saya yakin strategi yang sudah Bu Ervin rencanakan itu akan membantu sekali Bu Ervin untuk semakin dekat dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang Bu Ervin dapat di program Guru Penggerak ini. Sampai jumpa 2 Terima minggu lagi kasih ya, Bu Selvi, sudah mau mendengarkan Bu Ervin. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.